Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya sebagai penanggung jawab di bidang full stack web ini, ya, nama saya Ilyas Muhlisin. Terus apa lagi? Rumah Wonogiri. Terus Panggilan. di bidang nama panggilan Ilyas. Di bidang web saya dibantu teman saya, ada 3 teman saya yang yaitu Aditya Riki. Benar, Rik? Apa, Rik? Rik. Nah, perkenalan, Rik. Namamu kan nama panggilan. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aditya Riki Pratama Fani Manggala Putra. Nama panggilan biasanya biasa dipanggil Riki, teman-teman. Oh, Riki. Oke. Selanjutnya Nurama, coba. Nur Rahmat Utama. Dan disapa atau Nur AFK. Nur Rahmat Utama. Wih. AFK. Aduh. Bubuk. Tinggal adus. Saya nih adus sih. Yang ya di skip saya. Selanjutnya yang ketiga Mas Fakar. Ada nggak Mas Fakar? Nggak ada, Yuan. Wah, piye iki? Mas Fakar? Fakar gak ada. Nggak ada ya. Nah. Ya wis, mau Nurama piye? Perkenalan Nurama. Nur Rahmat. Nur Rahmat. Iki kok ya bentar ya. Ini tugasnya dia sing record malah belum direkod. Oh wes, yo wes. Ora ketok ya. Ya wes lah. Lanjut aja ya. Oneh iki. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Udah ya, langsung materi aja ya. Yang akan disampaikan oleh Alfian. Halo. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Aku kenalan aja ya biar podo. Namaku Alfian. Semester 4 insyaallah. Jangan bosan-bosan nanti ketemu aku kayaknya di web development. Kalian ini pada buka web first class gak? Soalnya materinya tak taruh di sana. Jadi buka deh dulu. Ayo, Mas Anas, Mas Seno, Mbak Sofia, Mbak Jihan, Prawira, udah buka. Oh iya, aku belum share screen, sorry. Oke. Udah kelihatan? Udah. Masuk ke course kalian, ya. Sini ada, aku lihat baru 13 di course kalian. Terus di materi pertama. Ini kita sekali ini baru mau kenalan nih, mau bahas sebenarnya web apa gitu loh. Soalnya
biar kita tuh jadi web developer tuh nggak cuman bisa membuat dan selesai, tapi kita tahu jenis yang kita lakukan tuh apa. Sebenarnya yang kita lakukan Konsep tuh dasar apa? itu. Konsep dasar fundamentalnya itu gimana? Jadi aku mulai aja. Sorry nih, banyak suara ayam di sini. Jadi ini jelas ya, bukan sekedar web. Jadi tujuan kita membuat web tuh bukan sekedar memberikan informasi pada akhirnya. Kita membuat web nanti lebih more useful gitu, bisa untuk memecahkan masalah, membantu ekonomi dan yang lainnya. Next ya. Ini kontak aku, nih misal kalian mau sharing-sharing atau mau tanya-tanya atau nanti mau ngajak ngobrol juga boleh. Kalau misal aku ada kesempatannya, bisa kalian cari di LinkedIn aku atau di GitHub aku, atau kalian juga bisa WhatsApp, Signal, dan Telegram juga ada. Nah sebenarnya web itu apa? Nek kita jelaskan, nek aku jelaskan secara literal ini maksudnya secara istilah itu nanti ya hanya saja seperti itu. Kita nggak bisa memahami secara gamblang. Aku mau bahas dari pertama kali nih keluar tuh gara-gara apa gitu. Kok bisa ada yang namanya web? Nah, ceritanya guys. Jadi pada tahun sebelum 1990 itu tuh para ilmuwan itu kan sering meneliti ya. Ya biasa kan para ilmuwan itu sering meneliti. Mesti mereka membuat rilis paper, ya kayak makalah gitu. Mereka nih mendistribusikan paper itu udah memakai computerization, cuman dia base-nya dengan menggunakan topologi jaringan yang sangat tradisional. Jadi dia harus mengirim, harus meminta, seperti itu. Nah, terus Trim Berners-Lee namanya, sama satu temannya lagi. Aku lupa namanya siapa, tapi nama akhirnya Timothy. Itu membuat protokol internet yang lebih open. Jadi kita nggak perlu lagi, nanti jelasin setelah ini, nggak perlu lagi mendefinisikan atau mencari alamat yang harus kita minta itu. Jadi kita nih misal mau baca paper dari hasil penelitian, kan ini kasusnya penelitian, itu nggak harus kita minta ke istilahnya ke laboratoriumnya gitu. Nah, browser pertama kali, nih kalian tahu browser yang kayak Mozilla, Google Chrome, yang pertama kali itu namanya Next browser. Yang bikin juga Term Berners-Lee. Kalau alasannya itu ya biar mudah aja ketika mau membagi papernya itu. Nah terus nih ada orang lain yang emang nggak ada kaitannya sama laboratorium itu, dia bisa baca juga papernya. Nah, jelasin. Dia memberikan istilah penemuannya tadi itu namanya World Wide Web, 3W kalau dalam Inggris. Kalau kita lihat di sini, World Wide Web itu kan ada world, ini kurang D ya, Wide Web. Dalam artinya saja udah sebuah web yang bisa diakses di seluruh dunia. Oke, next. Nah ini sebelum ada sebelum ada web, katakanlah gini, nih tak jelasin pakai gambar. Ini ya, lihat nih, katakanlah komputer utama, komputer server, komputer yang nyimpen papernya. Ini tak, misalkan dia nyimpen paper A. Katakanlah ini komputer 2 orang nih, misalnya ini komputernya siapa ini? Komputernya Ilyas, sini Ilyas. Nah, terus di sini ada komputernya Mas Seno. Nek misal Mas Ilyas ini mau, misalkan ini punya paper A, punya tulisan lah, punya makalah paper A. Ini jaringan internet ya teman-teman. Ini semua ini jaringan internet. Tapi komputernya beda-beda. Ini komputer di lab, tak tulisnya biar jelas. Ini katakanlah di sorry. Ini laboratorium, labnya. Ini bukan lab komputer ini, tapi lab penelitian beneran, punya ilmuwan gitu. Jadi nyimpen hasil penelitian. Misal Ilyas mau baca hasil penelitian. Yang harus dia lakukan adalah pertama, dia harus telepon ke pihak laboratorium. Halo laboratorium. Nah dia kan mesti setiap komputer tuh punya yang namanya alamat IP.
Yang biasanya nih kalian pakai IndiHome itu mesti 192.168.11 kalau mau nge-restart tuh. Dia harus nelpon dulu ke empunya labnya, halo, aku mau baca informasi itu, ini alamatku, dia bawa alamat ini. Baru alamatnya didaftarkan loh di sini. Nah ini ada alamatnya baru dari alamatnya Ilyas. Nggak usah tulis ya, katakanlah ini Ilyas gitu, ILY. Alah, jelek banget ya. Gini. Udah dapat, baru kan dia udah tahu alamatnya Ilyas ini. 192.168.12. Baru dia ngirimnya ke Ilyas kembali. Dan disimpan di dalam komputernya. Nah, misal ini tuh ada update papernya. Ada update. Misal ini tentang COVID-19. Nah, ditemukan vaksin. Tapi kan paper sebelumnya belum disantumkan nih. Ini tuh nggak bakal sama. Jadi dia harus request lagi, harus nelpon, halo, tolong kirimin ke alamat ini lagi untuk ngupdate. Begitu juga nih Mas Yeno juga mau gitu, dia harus nelpon, ya nggak harus nelpon, menghubungi intinya kan, ngasih tahu alamatnya, baru dia ngirimin file ke alamat komputernya. Oke, ini sebelum ada web. Ini hapus dulu. Nah, setelah ada ditemukan, diinventkan website, World Web 3W, itu berbeda cara ngakses, cara kita dapatin informasi itu berbeda. Yang pertama itu dari segi alamatnya, dan yang kedua itu dari segi mudahnya mengubah informasi dan update informasinya. Nah, jelas ini. Nah, kalau yang tadi, misal kamu, misal komputernya sama ya, Ilyas sama Seno. Ya, ini komputer Ilyas sama Seno. Ilyas mau membuka websitenya UMS. Aslinya alamatnya itu kan ini. Semua komputer tuh punya alamat IP. Terutama di dalam jaringan. Untuk saling berkomunikasi. Kalau yang kayak yang pertama kita jelasin kan, kamu harus bilang ke UMS kalau kamu punya IP ini, untuk biar pihak UMS ini ngirim file yang Mbok minta. Gitu. Nah, yang kalau pakai World Wide Web, itu beda. Kamu, itu ada yang namanya domain. Di sini, domain name namanya. Mesti ini paling sering kalian lihat. www. Nama domainnya. Ini TLT-nya. Bisa ac.id, bisa .com, bisa .co.id, bisa .io, dan yang lainnya. Ini tuh sebenarnya representatifnya IP ini. Paham maksud nggak? Berarti ini tuh aliasnya ini. Nek kalian Instagram, apa ya yang gambarin gampang? WA aja lah. Kalian di WA punya nomor telepon. Ya kan? Ini nomor telepon, karena nomor telepon. Nah, nek misalnya kalian lagi ngechat nih di grup itu kan kalian bisa mention. Nah, mention itu kan pakai username, nggak nomor telepon. Nah, ini kayak username-nya. Jadi kalau kalian mau ngakses file yang ada di sini, misalnya ini dia punya paper atau halaman web atau file yang lainnya, kalian nggak perlu lagi ngasih tahu ini terus minta, karena ini udah otomatis menggunakan request dan respon. Ketika ada request, otomatis ada respon. Misal komputer Ilyas request ke wms.ac.id, otomatis register namanya. Jadi dia tuh untuk nyimpan ini alamat ini tuh IP-nya ini, itu namanya register. Kalau udah, baru diteruskan ke tempat servernya UMS ini yang nyimpen file yang diminta atau halaman yang diminta. Habis itu dia langsung dikirimin ke Ilyas langsung ya. Nggak harus di sini ada orang yang mendaftarkan nomor IP-nya dan yang mengirimkan manual, nggak ada. Dan ini tidak disimpan di dalam komputer, tapi di load di dalam browser. Kalian kan misal internet dan browsing itu kan di dalam browser ya. Ini kan adalah browser. Halaman atau tulisan atau artikel yang mau minta itu kan nggak kalian simpen tuh. Ya bisa di-download, cuman itu kan selalu di-load dulu di browser. Itu kan opsional. Aslinya itu di browser baru kalian download. Jadi misal ini pada waktu yang bersamaan ada perubahan, misal dia nambah bab, misal ini artikel ya, nambah bab 2 gitu. Nah, dia si Ilyas itu nge-refresh, berarti kan dia nge-request lagi, minta lagi ke ums.ac.id, ke servernya UMS untuk ngirimin yang paling terakhir.
otomatis dia akan dirender ulang atau diubah sesuai yang disimpan di sini. Begitu juga komputernya masih no, tinggal request, respon, sesimpel itu. Jadi permasalahan yang dimiliki tadi para ilmuwan tadi untuk mempublikasikan paper mereka untuk biar mempermudah update isi paper sehingga orang lain ketika ngeliat tuh hasilnya sama, itu udah teratasi dengan WordWeb. Nah sebenarnya gagasan tim ini yang tadi yang nemuin tadi yang itu simple, yang dia pikiran itu simple. Katakanlah ini browser nih. Ini tuh browser. Ini nih tak kasih ini. Ini tuh browser. Anggaplah browser itu meja. Ini meja. Gen gampang ditulisin meja kali ya. Meja. Kalian misal beraktivitas kan di meja. Ini tak khususkan di meja ya, biar analoginya gampang. Beraktivitas di meja. Ini internet. Biar mudah menganalogikannya, kita analogikan sebagai perabot. Misalnya ya, ini ada TV. Apalagi ya, HP lah ya, smartphone. TV sama smartphone dulu aja. TV sama smartphone tuh fiturnya beda jelas kan. Di TV kamu bisa nonton TV yang dari antena. Di HP kamu bisa internetan, bisa SMS, bisa WA dan lain-lain. Tatami satu lagi. Yang ada di atas meja itu apa biasanya? Misal oven ini bisa untuk memanaskan makanan atau untuk masak roti. Dari tiga ini ditulis ya biar ini oven, ini TV, ini HP. Oke. Dari ketiga ini fiturnya mereka kan beda-beda, maksudnya kegunaannya kan beda-beda. Dia TV buat nonton TV, oven buat manasin roti, HP buat ya komunikasi. Nah, nek aplikasi standar, aplikasi misalnya kamu ini WA ya, janganlah Spotify. Spotify kan untuk dengerin lagu dan untuk video biasanya. Dia itu akan selalu memuat konten yang sama. Maksudku, nek ini Spotify hanya untuk musik dan video, ya udah dari servernya katakanlah itu ya yang di load di sini tuh cuma musik sama video. Nggak ada di sini kamu bisa chat, nggak mungkin bisa karena emang nggak ada fitur itu. Ini static. Di web browser itu kamu bisa menjalankan fitur berbagai macam fitur yang udah disiapin dari berbagai website. Nek dianalogikan sebagai perabot, misalnya di meja itu sebuah browser. Nah kamu pengen nonton TV, kamu tinggal akses TV. Kamu akses TV, kamu taruh TV di sini. Dan ini temporary. Setelah kamu selesai nonton TV, kamu bisa pindahin lagi ke sana. Artinya kamu nggak perlu nyimpen. Nek dalam nyatanya ya, dalam website, misalin dua website yang beda. Spotify sama Instagram. WhatsApp aja. Spotify sama WhatsApp. Spotify itu untuk dengerin lagu. WhatsApp itu kan untuk ngechat. Kalian nek misalnya ini browser kan mesti yang kalian buka ini. Semua fitur yang ada di sini itu bisa diakses di browser tanpa harus menginstal. WhatsApp juga gitu. Tapi ini tuh nggak harus di browser tuh nggak harus seperti Spotify, aplikasi Spotify yang harus musik. Dia bisa buka Spotify, WhatsApp, Facebook dan yang lainnya. Terus ini yang tadi sih kita jelasin. Nah ini adalah browser yang pertama kali ada di yang dulu diciptain sama Teams. Itu simpel banget ya. Dulu tuh sebenarnya cuman teks sebenarnya. Nek kalian pernah pakai Microsoft Word itu sebenarnya juga ada yang kayak hyperlink, itu hampir mirip juga. Ini di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah request. Request tuh yang tadi, nek misal komputer, misal Seno merequest atau meminta halaman Facebook misal ke sistem ke servernya Facebook, baru Facebook mengirimkan respon.
Nah, responnya itu di render ke dalam sebuah halaman. Karena yang respon ini tuh semuanya itu adalah kode binary yang belum di render. Ya kalian nggak bisa baca, nggak mungkin 0001 nggak mungkin. Yang kayaknya browser tuh tugasnya ngerender. Tuh. Jadi web sama browser itu nggak bisa dipisah. Web sama browser itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ini misal diagram yang lebih jelas ya. Jadi dari device kalian ini request, meminta URL-nya apa, misal www.spotify.com. Terus dia ini server sih servernya. Yang diminta apa, halaman Spotify, baru dia ngirim respon. Baru responnya ini kan masih belum bisa dibaca sama browser, di render nih di tampilan biar bisa dibaca sama kalian yang digunain. Nah, aku mau jelasinnya lebih deep lagi. Ini kan file yang bakal dikirimin ketika udah request, udah meminta. Kayak tadi, misalnya Seno minta halaman Spotify, terus dari server ngirimin halamannya, coba HTML misal. Ini nanti bakal di-render sesuai, jadi browser tuh udah bisa merecognize ini tuh harusnya head. Head tuh berarti di mana, di atas, title tuh berarti bakal ditaruh di sini. Itu udah secara otomatis browser bisa. Misal ini P, tag P itu di mana, di sini. Nanti ini bakal dipelajari di materi 1, HTML dan CSS. Oh iya, sama ini. HTML ini markup language ya, hypertext markup language. Sebenarnya ada yang lain juga namanya XML, X markup language. Nah, HTML dan XML itu bukan bahasa pemrograman, makanya kalau ada kita di browser kok bisa ya kita ngeklik tombol, misalnya ada tombol, terus tiba-tiba di sini muncul pop up gitu. Terus ada misal ini tombol lagi, kita input nama misal. Ini tombol ya. Misal tombol. Terus diklik misalnya, klik terus keluar ini bisa buat input. Tuh ini kan harusnya bisanya cuma di bahasa pemrograman, makanya di browser itu bisa menjalankan JavaScript. Karena JavaScript itu bahasa pemrograman. Gitu. Nah, terus ini beda nih web sama web app. Ini ada beda nih, teman-teman. Ini web. Typically web. Ini web statis, katakanlah statisnya ya. Yang kalian pernah belajar sama Bu Maryam atau dosen yang lain, nggak tahu. Ini tuh browser kalian. Bisa Chrome. Iya, browser ya. Bisa Chrome, bisa Mozilla. Terus ini tuh sisi server. Di sisi server, itu nanti nyimpen file-file HTML. Ini tuh sama yang pertama tadi sebenarnya. Jadi dari browser request, harusnya ke ya, ke internet browser request. Nah tergantung nih, kamu requestnya saya tak kasih ini misal 1, 2, 3. Ini file dengan nama 1, 2, 3. Ini misal kalian requestnya halaman 2, ya nanti bakal diambilkan halaman 2 dan dikirimkan balik ke alamat kalian dan dirender menjadi 2. Ini yang web statis. Ya hanya begini. Jadi file ini kalau misal kalian mau ngubah informasi atau isinya harus diedit manual. Jadi kalian ganti 3 gini, nah ini jadi ganti 3. Gitu. Terus kalau web app ini agak berbeda. Jadi web app ini sebuah web yang behaviornya kayak aplikasi. Jadi nggak cuma bisa buat nyampein informasi, tapi di sini tuh bisa kayak ngolah data. Kalian bisa ngechat, bisa nge-like, gitu. Bisa daftar. Nah, tak kasih contoh. Ini misal aplikasi chat. Jangan ya. Spotify. Spotify. Nah, di Spotify itu kan kalian bisa tahu list lagu kalian. Jadinya bentuk list gini. Ini listnya.
Gak apa-apa agak gini. Ini ada lagu A, lagu B, lagu C. Ini dia itu dapat dari data persisten. Data persisten itu apa? Jadi di server itu ini beda sama web tadi. Kalau tadi kan kalau kita mau ngubah informasi yang diubah file. Kalau ini kita tinggal ngubah persisten datanya yang disimpan di dalam database. Database itu buat nyimpan data dalam bentuk tabel. Nanti bakal dibahas juga di materi post class. Nah, di sini kalau web app itu beda nih, dia menggunakan aplikasi backend biasanya. Kalau tadi kan yang statis itu kan cuman web server dan filenya yang dirubah. Kalau ini ada aplikasi backendnya, bisa pakai PHP di sini, bisa pakai PHP, tak tulis ya. Bisa pakai PHP, bisa pakai ini Python, bisa pakai Go, bisa C, bisa serah. Untuk melakukan pemrosesan data ke database-nya. Misal, alurnya gini. Ini misal user Nurama punya akun Spotify. Dia suka pop ya, misal suka pop. Berarti kan otomatis dia bakal minta data lagu pop ke aplikasi backend dulu. Di aplikasi backend dia bakal melakukan pengambilan data di database-nya. Misalnya ini database itu nyimpan daftar lagu-lagu ya. Ada daftar lagu, ada nama lagu sama genre-nya. Oke. Ini ada daftar lagu sama genre, dah. Nah, berarti otomatis gunanya ini aplikasi backend ini adalah milih di mana data ini tuh yang sesuai, yang pop. Udah dapat, dia bakal dibalikkan hasilnya ke Nurama, akunnya, ke browsernya dia, dan baru ditampilkan. Misal, ada lagu baru, dia otomatis juga akan nambah sini. Atau Nurama mengubah genrenya menjadi dangdut, ya dia bakal ditampilin ini tuh yang dangdut aja, sesuai yang genre yang dia pilih. Itu intinya statis sama dinamis sebenarnya, atau hanya informasi dan web aplikasi. Ini tadi udah sama. Nah, komponen infrastrukturnya itu aslinya gimana? Aku di sini mengibaratkan itu ada 3 pecahan besar. Yang pertama jelas ini batas antara pengguna dan server. Ini pengguna, browsermu, internet, server. Ya. Misal user mengakses browser. Ini yang static ya. Baru request-nya apa? Nah, misal halaman yang ini. Ke internet kan nyambung ke servernya. Ini ada web server itu untuk request responnya. Kalau web servernya tahu kalau ini tuh nge-request halaman yang mana, misal yang ini, jadi dia web servernya bakal ngambilin yang ini. Tak ambil, set, dibalikin ke browser. Ini ada yang bentuk lain namanya monolitik. Ini web apps ya, monolitik. Monolitik itu antara aplikasi backend, aplikasi backend database itu jadi satu di server. Ini masuknya seperti yang tadi ya, yang web apps yang nyimpen data di database, persistent data. Jadi alurnya sama ya tadi. Dia request apa? Web server ini menerima requestnya, diterusin ke aplikasinya, minta apa? Misal minta daftar pengguna atau daftar anggota FOSTI mungkin. Sini cari daftar anggota FOSTI yang apa? Misal dia mintanya yang anggota angkatan 20. Dia bakal nyari di database, kan udah tabel nih. Mesti ada nama, angkatan gitu kayak di tabel Excel tuh. Jadi dia bakal ngambilin data yang sesuai yang diminta. Udah dapet, habis itu diterusin ke dalam request, ke respon,
baru di render lagi. Ada juga yang microservices. Microservices ini tuh aplikasinya nggak cuma satu. Jadi ini misal web tuh mesti nggak punya cuma satu doang fitur kan. Mesti ada misal login, ada daftar, ada cari lagu, ada like lagu, hapus lagu. Itu semua fungsinya, kalau kalian pernah belajar pemrograman kan ada fungsi namanya. Fungsinya itu jadi satu di sini. Misal tulis di sini. Misal login, register, daftar, cari lagu. Itu jadi satu. Jadi misal ini mau mengirimnya itu ganti dulu. Ngirimnya itu request untuk nyari lagu. Berarti yang di hit atau yang dijalanin itu fungsi atau metode untuk mencarinya. Dan ini jadi satu aplikasi ya. Ya ini sebenarnya kayak aplikasi-aplikasi yang biasanya kita bikin dulu yang pernah belajar kayak di Python gitu. Atau di JavaScript yang pernah diajarin kemarin. Nah, bedanya sama microservices. Itu per fungsi biasanya. Kayak per fungsi itu dipisah semua jadi satu. Kayak misal nih aku misalkan toko online ya, tak memisahkan toko online. Ini user. Ini aku cuma ngasih contoh 3, yaitu ada untuk produk. Ini gunanya untuk nampilin produk. Oke. Out service ini gunanya untuk login dan register. Front end itu gunanya untuk nampilin front endmu atau antar mukanya. Jadi yang pertama kali diminta itu kan front endnya. Dah. Jadi bakal nampilin front end. Oke. Udah dapat front end, baru keluar menu-menunya tuh. Menu-menunya. Misal ini produk. Terus misal login, dua aja ya contohnya. Misal login sama produk. Nah, misal usernya itu mau login dulu. Dia bakal jalanin yang di sini. Jadi ini nggak di satu ya, ini berjalan sendiri-sendiri. Terus dia bakal respon juga dari sini. Begitu juga yang lainnya. Misal produk, ya dia bakal ngehitnya atau menjalaninya atau meminta backend untuk menjalankannya itu yang product service. Kelebihan ini untuk apa? Nih, misal ini kan aplikasinya berdiri sendiri semua. Delala, kalau kalian pernah buka toko online itu kan kadang ada suatu waktu ada misal share to service yang mati, misal bisa masukin ke keranjang nih, misal beli baju dimasukin ke keranjang bisa, bayar bisa, tapi kok pas milih kurir nggak bisa. Itu kadang ada satu service yang mati. Nek tak misalkan di sini ini ada 3, itu tuh untuk nampilin produk, login, daftar sama front end. Nih misal ini service produknya mati, dia tuh masih bisa pakai webnya. Jadi dia masih bisa login, masih bisa buka tampilan front end gitu. Nah beda nih misal yang tadi, nih ya, udah hilang tulisanku tapi. Katakanlah ini tadi ada beberapa fungsi ya, ada beberapa fungsi yang kayak jelasin tadi. Tak tulis saya lah, biar lebih jelas. So ini ada login, produk, 2 dulu aja. Misal ini error. Biasanya program itu kalau error tuh kadang mempengaruhi yang lain. Memang nggak selalu, cuman itu bisa terjadi. Nek gitu bisa aja satu aplikasi ini mati. Ya udah, kalian buka ini error, nggak bisa. Itu bedanya monolithic sama microservices. Nah, ada juga yang namanya only backend. Ya ini nek kalian tanya-tanya soal bedanya backend sama front end itu apa sebenarnya? Backend tuh kata gampangnya itu yang untuk ngolah data atau biasanya tuh identik dengan program. Oke, program. Nah, ini tuh hanya backend. Berarti itu tuh cuman untuk ngolah data atau programnya atau aplikasi servernya. Kita kasih contoh. Ini aku ngasih contohnya aplikasi toko online.
Ya, ini back toko online. Ini hanya backend ya. Ini hanya backend. Kalau user mau minta data produk, itu caranya nggak pakai browser. Bisa, cuman nggak langsung ada tampilannya. Bisa itu pakai namanya call, bisa pakai network call, bisa pakai API kalau pernah kalian dengar API, atau RPC, atau SWAP kalau yang lebih lama gitu. Jadi nanti bentuknya itu berupa request, misal ini misal requestnya www.ms.ac siswa dosen kan ingat dosen. Ini yang paling simpel ya. Ini kalian perhatikan di setelah slash dosen. Setelah slash dosen, dia nge-requestnya berarti kan dosen. Ini produk ini kita ganti menjadi dosen. Biar analoginya lebih mudah. Ini dengan dosen. Oke. Ketika dia ngirim sebuah request dengan endpoint dosen, jadi dia bakal ngehit atau menjalankan yang ini, yang untuk nyari dosen ke database. Ya. Akan dibalikkan juga. Alurnya sama, cuman hasilnya berbeda. Dia bakal ngasih kamu bukan halaman web, cuman JSON file atau XML. Nanti bakal kita pelajari juga soal ini. Oke. Terus ini, nah ini only front end. Sorry, lupa tak kasih judul ini. Ini only front end. Ini hanya front end. Ini katakanlah server front end. Yang ini ya. Ini server front end. Ini back end. Yang kita nggak tahu backnya apa. Cuman kita tahunya itu JSON sama XML-nya. Hasil dari kita minta ke yang tadi. Kita minta ke sini. Ini JSON di sini ya. Ini sambungannya ke yang tadi. Ke sini. Ke sini. Nah, JSON file dan XML ini bisa dibaca oleh program front end. Misal front end ini pakai JavaScript ya. JavaScript itu bisa melakukan parsing namanya. Nanti tak tampilin JSON itu kayak gimana. Jadi dia bakal baca ini baru ditampilin gitu. Nah, ini konsep front end dan back end yang terpisah. Terus ya ini contoh XML. Nggak kasih ini dulu. Nah, ini kan kalian lihat ya. Ada tag book, ada title, ada author. Ini kan aslinya list sebuah buku. Ada buku 1, buku cooking, judulnya ini, terus ada buku children J.K. Rowling namanya Harry Potter. Ini kan list buku aslinya. Jadi dia bisa diparsing, dibaca, dan ditampilin ke dalam sebuah website. Begitu juga JSON, sama aja. Ini kan sebenarnya juga data, ada artikel. Ini bisa diambil title-nya, nanti kita bakal belajar ini juga. Nah, yang bakal kita pelajari di first class nanti setahun ke depan itu, yang mau kita capai yang pertama adalah kita bisa bikin aplikasi front end dan back end itu nanti terpisah. Sebentar. Bakal terpisah gini. Ya. Kita bakal bikin front end-nya nanti menggunakan React, JS. Back end-nya menggunakan Laravel Lumen. Kenapa nggak Laravel aja? Laravel Lumen itu micro framework. Ini dia itu lebih bagus, lebih cepat, lebih ringan dibuat API. Karena kita nanti kan kita mau bikin web yang terpisah antara front end sama back end. Tak tulisnya. Front end, back end. Yang terpisah antara front end dan back end. Jadi kita bakal komunikasi antara dua aplikasi ini, front end dan back end ini menggunakan API. Nanti kita bakal belajar API. Nah, Lumen ini, Laravel Lumen ini aslinya. Ini tuh keluarganya Laravel. Cocok dan cepat. Memang kita mau pakai PHP kan. Kemarin kan pada milih pakai PHP, pakai Laravel. Oke, aku akhirnya nyariin yang paling ringan dan paling yang nggak harus besar kayak Laravel itu pakai Laravel Lumen. Nah, kita juga bakal belajar database-nya karena
buat nyimpen data. Jadi di akhir nanti harapan nih kita tuh bisa benar-benar jadi sebuah aplikasi. Jadi nanti cara belajarnya itu tuh, misal kita baru belajar front end nih, untuk React itu kita bakal bikin sesuai target kita. Aku nargetin nanti kita bikin aplikasi untuk paling simpel aja, manajemen anggota FOSTI. Itu aplikasinya. Pakai React, Lumen sama MySQL. Ini di akhir nanti jadinya gitu. Tapi kita bertahap belajarnya. Gitu. Saya bakal disimpan di database. Kenapa MySQL? Kenapa kok nggak yang keren-keren, yang baru-baru, yang lagi ngetren kayak Mongo, Cassandra dan lain-lain? Nggak. Aku asumsinya itu kita baru belajar, dan kita perlu belajar RDBMS juga, Relational Database Management. Ini bakal dipelajarin di UMS juga di perkuliahan, cuman aku nggak tahu semester berapa. Kalau nggak salah semester 5, dan PHP juga, gitu. Terus ini lanjutannya tadi. Setelah kita selesai pembelajaran kan kita udah bisa bikin jadi nih sebuah aplikasi web untuk manajemen anggota FOSTI, untuk manajemen anggota FOSTI, nambah anggota, misal ngelis anggota, ngapus anggota, ngedit data anggota gitu ya. Sudah selesai, kita bakal belajar bagaimana caranya mendeploy aplikasi kita itu ke server biar bisa diakses semua orang. Kalau kalian pernah dengar yang namanya hosting atau server atau VPS, nanti kita bakal belajar caranya gimana kita mendeploy aplikasi yang kita selesaikan ke server. Kita bakal belajar cPanel. Nanti insya Allah kita pastikan ada hosting dan domain. Insya Allah nanti bakal dibagi. Kita kasih satu-satu per subdomain. Kan fosti ums.org organization. Untuk praktek nanti, menggunakan cPanel, kita bakal bagiin domain dengan subdomain aja. Misal java.fostiums.org. Nanti gini, untuk nampilin untuk nampilin hasil karya kalian ini ke sini. Karena emang cycle-nya gitu ya. Setelah development ya dipublish. Nggak mungkin disimpan di dalam komputer. Gitu. Setelah itu, misalnya masih ada waktu, kita bakal nyoba containerization. Ini arsitektur modern, yes. Kalau lebih ada waktu lagi, mungkin kita bakal nambah materi yang lain. Gitu. Terus, nah ini tahapnya. Yang pertama nanti ini kan hari ini pendahuluan. Hari ini pendahuluan. Nih. Pendahuluan. Itu kali ya. Pendahuluan. Habis itu besok materi selanjutnya adalah belajar ini. Cuman kita ngulang lagi sih nggak apa-apa. Habis itu kita belajar soal CSS framework. Kita coba pakai Bootstrap aja. Yang paling umum. Habis itu belajar JavaScript. Aku sering dengar nih banyak orang yang nggak suka JavaScript pas pelajaran, pas makulnya kemarin, nggak tahu kenapa. Oke. Terus sama JavaScript lanjutan, biar kita bisa pakai React. Oke. Setelah itu baru kita belajar PHP. Ya. Habis itu belajar PHP OOP, Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek dengan PHP. Baru kita belajar Laravel Lumen. Setelah belajar Laravel Lumen, baru belajar Laravel Lumen API. Baru ke database. Setelah itu kita nyelesain case studi kita membuat aplikasi manajemen anggota FOSTI. Ini tak pisahin warna 2 karena ini kaitannya sama front end dan ini kaitannya sama back end. Yang putih ya. Yang putih itu kaitannya sama back end. Nah, ini praktek sih. Iya. Nah, terus ini lah harus dijelasin nih. Yang materi HTML CSS itu ya sekitaran inilah ya, sekitaran ini. Cuman ini nggak tersebutin semua karena nggak mungkin tersebutin semua juga. Referensi ada tak kasih referensi. Semua referensiku selalu di W3 School karena ini juga foundationnya yang buat web pertama kali di tim. Ini lengkap banget. Tak bukain aja lah ya biar tahu. Masih buka ini. W3 School.
Ini emang baik bahasa Inggris teman-teman, gak apa biar biasain juga kan. Nah ini tuh lengkap banget nih, ada HTML, ada banyak, ada React juga. Link-linknya yang ini kan banyak banget, karena banyak banget link-linknya udah ada kasih di slide-nya nih, kalian mau lihat. Ini yang untuk HTML, terus selanjutnya ini yang untuk JavaScript, ada kasih linknya. Ini yang Bootstrap, terus habis itu React, habis itu PHP, habis itu PHP OOP. Nih. Setelah itu Laravel Lumen, ini di web Lumen ya. Kita coba bukain Lumen. Gimana ini? Ini adalah page-nya Lumen. Dan bisa baca dokumentasi. Ini nanti referensi kita dari sini semuanya. Misal nanti kita belajar pertama itu HTML dan CSS, aku referensi belajarku dari W3 School. Jadi nanti kalian bukanya dari itu juga aja referensinya. Jadi yang kita pelajari based on W3 School. Ya kalian bisa belajar duluan, bisa lihat dari sini, nanti baru kita bahas lagi. Ini udah sesuai standar W3 Foundation ya, WWW Foundation. Ini Laravel Lumen. Database kita pakai MySQL, aslinya bacanya MySQL, sorry. Database RDM, relational database, MySQL. Kita bakal belajar database, of course, table, relation, create, read, update, delete, search. Terus yang pakai Laravel. Habis itu belajar server deployment. Ini yang tadi, yang gimana caranya kita menghostingkan web kita, atau gampangnya gitu ya, bahasa populernya itu menghostingkan. Gitu juga. Terus belajar juga gimana kalau pakai yang modern gitu. Jadi itu pengenalannya sih. Biar kalian tahu sebenarnya apa yang bakal kita lakuin nanti pas kelas depan. Udah ada pertanyaan? Harusnya ada. Yuk, tanya yuk. Udah 45 nih tadi, baru berapa udah ningkat. Yuk tanya yang mau, ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kok mobil sih? Nah. Gak ada yang nanya nih. Ayolah. Mungkin mau ada yang masih rancu atau oh ini ada chat ya? Itu di chat. Perbedaan Lumen sama Laravel yang biasa mas. Oh, Lumen itu micro framework yang emang khusus untuk bikin API. Nanti mungkin bakal jelasin API itu apa ya. Jadi API itu sebuah, gampangnya kamu mau komunikasi, mau minta data ya. Cuman nanti kamu bakal dikasihnya itu file JSON. Tak kasih contoh, nggak buka ini. Nih, biasanya buka web tuh kan, nih kamu minta sesuatu, misalnya ngakses alamat Google, ya ditampilkan alamat Google. Cuman Lumen ini tuh membuat API itu nanti dia bakal ngasih ke kamu berupa JSON, kenapa JSON. Ini buka dulu. Dan Lumen ini sebenarnya Laravel juga sih. Tapi lebih lightweight. Jadi benar-benar dipangkas gitu. Laravel tuh besar banget. Jadi karena apa? Karena fiturnya banyak. Itu benar. Jadi kadang Laravel itu dipakai orang, tapi ada banyak fitur yang nggak digunain. Maksudku kita nyesuaiin gitu loh, yang cocok tuh mana, yang emang pas gitu aja. Cuman nanti behaviornya nggak beda-beda banget loh. Nanti kita bakal belajarnya. Ini kalau kalian buka Laravel ini ada banyak produk Laravel ini. Salah satunya adalah Lumen Micro Framework. Kan? Lumen Micro Framework. Nih contoh, misal coba cari yang ada responnya ya.
Nih kayak gini nanti kamu dapatnya kalau pakai API itu. Dan bisa juga XML sih karena ini aplikasinya JSON. Tinggal bisa. Nah, gitu. Ada lagi? Ada di web first class ada apa? Di web first class ada. Oh, ya di web first ada nih di sini. Kalian buka aja di. Ini ada materi pendahuluan. Ini di record nggak? Nggak tahu ya. Di record nggak? Oh, di record. Oke. Ini ada foto bareng nggak, Mas Iles? Biar aja rekomendasi. Gak usah. Loh, aku nggak usah ikut tapi kalian aja. Ada tanya lagi nggak? Sambil nunggu tanya, aku mau ngasih tugas. Jadi absennya nanti, pertama, ini aku nampilin gambit nggak sih? Nggak ya? Tarik. Ini gambitnya tampil ya? Kelihatan? Gambit? Kelihatan. Oke. Screenshot dulu. Nanti nih mau absen caranya screenshot. Yang di screenshot itu harus nampilin namamu. Oke. 1. Habis itu ini ada materi kedua HTML CSS ya. Kalian buka, download bisa, buka dibaca. Terus aku masih tugas bikin biodata kalian, kan mesti kalian udah pernah belajar HTML CSS dan nanti bisa ngulang juga. Bikin biodata kalian, terserah sesimpel apapun nggak apa-apa, bikin aja. Minimal 3 baris, maksudnya 3 baris itu kayak nama, alamat, umur doang nggak apa-apa, 3 doang nggak apa-apa. Habis itu di submit di sini. Batasnya sampai hari Jumat. Nanti tinggal kalian submit di sini ya. Jadi file screenshotmu Gmit sama tadi yang bikin biodata pakai HTML. Oke. Ini ada yang bingung nanti bisa tanya ke grup. Ya kan Mas Ilyas? Ya, iya. Oke. Masih lama ya terus ya, jadi dikerjain. Ada yang nanya lagi? Enggak. Submitnya dalam file aja. File HTML-nya aja, filenya aja. Oke. Oh, tak tulis ya biar jelas ya. Mungkin ditulis aja. Mengumpulkan. Nanti biar ditulis sama bidangnya aja. Intinya ngumpulin screenshot PNG atau gambar serah sama HTML, file HTML, biodata. Dah, itu. Mana? Ada lagi nggak? Mana Mas Iles? Aku yang buka banyak sih kan. Udah sih. Udah ya. Udah nggak ada yang tanya lagi.
Udah kayaknya Mas. Tutup aja ya. Oke, dari aku sih sekian ya. Nanti tinggal tak balikin lagi ke bidang web ya. Makasih ya. Oke. Terima kasih buat Mas Alfian. Terima kasih juga buat peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam first class kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen sama tugas.